Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan limuallifi hadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, kita bisa kembali berkumpul. Kita bisa kembali berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Perkumpulan seperti ini hendaknya sering kita hadiri, sering kita ikut partisipasi di dalamnya. Karena perkumpulan seperti inilah perkumpulan yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya setiap Allah, yang dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya setiap orang yang hadir di majelis yang seperti ini tidak akan merugi, tidak akan sia-sia. Karena dikatakan oleh Rasulullah bahwasannya Allah itu memiliki sayyarina minal malaikah. Sayyarin artinya yang berkeliling, patroli. Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk berpatroli. Nah, Allah. Jadi malaikat yang berpatroli itu mencatat siapa yang hadir di majelis zikir, siapa yang hadir di majelis ilmu. Nah, jadi kita di absen, Pak. Dicatat nama fulan hadir, nama fulan hadir. Setiap ada majelis seperti ini, nama kita akan dicatat oleh malaikat-malaikat tadi. Nah, lalu ketika ada satu saat di mana malaikat naik ke atas membawa nama-nama orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini. Lalu ada 2 atau 3 orang yang hadir di majelis itu, namun tak dicatat namanya oleh malaikat, dan Allah tahu. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, kenapa orang-orang itu tidak dicantumkan namanya di daftar orang yang hadir di majelis? Maka kata malaikat, ya Allah, sesungguhnya mereka hadir di majelis itu bukan dengan keinginannya. Mereka tak sengaja hadir dan segan untuk pulang. Mereka tak sengaja hadir, segan untuk pulang. Terjebak. Udah rame orang, mau pulang segan. Udahlah, duduklah juga situ. Maka mereka tak kami catat. Allah. Nah, kayaknya itu aja nih. Nah. Maka mereka tak kami catat namanya. Karena memang tujuannya bukan untuk mengaji. Nah, tujuannya bukan untuk mengaji. Maka Allah Ta'ala berfirman, hum qaumun lam yaskhar bihim jalisuhum. Mereka adalah kelompok orang yang tidak akan merugikan teman duduknya. Orang yang berkumpul di majelis-majelis ilmu, di majelis taklim, itu yang duduk bersamanya tak akan rugi, walaupun terjebak macam tadi. Jadi tetap Allah katakan catat. Nah, apalagi yang memang sengaja.
Nah, apalagi yang memang sengaja datang untuk hadir di majelis ilmu. Yang tak sengaja saja, ternyata Allah suruh catat, jangan nggak dicatat. Karena mereka adalah kelompok yang tidak akan merugikan teman duduknya. Maka alhamdulillah. Nah, di kampung ini masih ada majelis-majelis yang seperti ini. Dan hadirilah. Nah, hadiri. Nanti di akhirat yang paling kita sesalkan adalah absennya kita di saat ngaji. Itu yang paling kita sesalkan. Ketika kita absen di saat ngaji, nggak hadir. Nah, oke. Allah. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih munakahat, fikih pernikahan. Di antara perkara yang paling penting dipelajari, karena di antara perkara yang diamalkan oleh banyak orang, namun ilmunya sering dilalaikan oleh yang mau mengamalkannya. Nah, makanya alhamdulillah kalau masih ada anak-anak lajang, anak-anak gadis yang duduk ngaji fikih nikah. Nah, jangan sampai semangat ngamalinnya tapi malas mempelajari hukumnya. Nah, karena khawatir nanti banyak masalah. Nah, banyak masalah nanti yang bisa timbul. Karena saya beberapa kali ngajar fikih munakahat. Banyak orang yang ketika sedang mengaji, raut wajahnya tiba-tiba berubah jadi pucat. Saya jelaskan tentang urutan wali. Kalau ada ayah, ayah dulu. Tak ada ayah, pindah ke kakek. Dari pihak ibu, dari pihak ayah. Kalau dari pihak ibu tak sah. Kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ibu tak sah. Kemudian kalau tak ada kakek, pindah kepada saudara laki-laki yang kandung dulu. Tak ada yang kandung, baru yang seayah. Tak ada saudara laki-laki, anaknya dulu. Anak dari saudara laki-laki kandung. Tak ada anak saudara laki-laki kandung, baru anak saudara laki-laki seayah. Tak ada itu, barulah saudaranya ayah, barulah paman. Setelah mengaji datang satu orang kepada saya. Ustadz, jadi kalau masih ada abangnya, lalu yang menikahkan itu pamannya bagaimana? Saya bilang, tak sah urutannya, tak sahlah nikahnya, tambah pucat. Kalau udah kejadian cemana Ustaz? Kalau sudah kejadian, nah, udah ada anaknya pun Ustaz. Nah, saya bilang, ini istilah fikihnya nikah fasid. Nikah fasid. Nikah yang kurang salah satu syarat rukunnya, nikah yang kurang syarat atau rukunnya disebut nikah fasid. Sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama, menghukumi nikah fasid sama dengan wati syubhat. Sama dengan wati syubhat. Artinya anaknya gimana? Masih bisa dinasabkan nggak? Kalau wati syubhat? Bisa. Tapi nikahnya wajib ulang. Nikahnya wajib ulang. Macam orang yang tak sengaja. Nah, anaknya kan tetap nasabnya kepada, nah, ayahnya tadi itu yang tak sengaja. Nah, ini pun macam begitu dihukumi ulama. Nah, tapi nikahnya tetap wajib ulang setelah tahu tadi. Nah, tadi tidak, karena disinilah agak ringannya memang. Karena setelah saya baca nikah fasid itu begitu rata-rata yang menghukumi. Nah, yang pasti di mazhab Hanafi itu mengatakan sah. Mengatakan sah. Artinya nasab masih tetap bisa kepada ayah kalau yang kayak tadi ya. Tapi nikahnya wajib ulang. Nah, nikahnya wajib ulang. Dan kalau memang mau amannya, nikahkan aja 2 kali, sama ayahnya sekali, sama kuah sekali. Nah, kalau gitu pasti kena, tak kena sama yang satu.
kena sama yang satu lagi. Kalau seandainya ragu. Nah, itu yang banyak kejadian. Kenapa? Karena berani menikahkan, tak pernah belajar fikih munakahat. Lalu dia bilang, padahal di situ ada tuan kadinya loh Ustaz. Mohon maaf saya, tuan kadi tak semuanya belajar fikih nikah. Kadang modal dekat saja sama Pak Kua, jadi tuan kadi ini. Tolonglah aku tak ada kerjaan, udahlah. Nah, jadikan angkat jadi tuan kadi. Nah, maka inilah pentingnya kita untuk mempelajari fikih munakahat, fikih pernikahan, terutama yang lajang, yang gadis. Nanti kalau yang lajang mau nikah, pastikan siapa nanti walinya. Walinya ayahku. Ayah apa nih? Ya ayah lah, karena ada dua, ada ayah angkat, ada ayah kandung, ada ayah tiri. Ayah apa nih? Jelaskan. Ayah kandung ada. Jelaslah begitu. Kalau udah begitu baru tenang. Kalau abang, tanya abang apa nih? Ada abang angkat, ada abang tiri, ada abang ipar. Nah, yang mana? Tanya jelas. Jangan sampai udah beranak pinak baru tahu nikah tak sah. Nah, kita di sini masuk kepada bab yang baru, babul khiyari fin nikahi wal i'fafi wan nikahir raqiqi wa ma yudhkaru ma'aha. Ini bab pada menyatakan khiyar. Khiyar itu artinya tak jadi. Nah, khiyar itu artinya tak jadi. Nah, memang bermasalah begini, Pak. Mana itu tak bisa. Allah. Nah. Khiyar itu artinya tak jadi. Udah dilaksanakan tak jadilah. Nah, itu namanya khiyar. Khiyar ini bukan hanya ada dalam pernikahan. Khiyar ini justru kebanyakannya dibahas di fikih muamalah. Kalau di fikih muamalah, khiyar itu ada 3 macam. Ada khiyar majelis, ada khiyar aib, ada khiyar syarat. Kalau khiyar majelis itu selama orangnya belum berpisah dari tempat jual beli, dia boleh batalkan jual belinya. Misal beli beli barang di toko. Selama dia belum keluar dari toko itu, dia boleh bilang, maaflah Pak, tak jadi aku beli ini, balikkan duitku, aku balikkan barangnya. Boleh. Itu namanya khiyar majelis, selama belum berpisah, selama belum keluar dari tokonya. Kalau ini tak ada di fikih nikah, khiyar majelis nih. Habis akad selama belum keluar dari masjid, oh tak jadilah Pak, balikkan mahar. Nggak bisa. Kalau ini fikih nikah tak ada khiyar majelis nih. Nah, nggak ada cerita khiyar majelis. Lah kan kita belum keluar dari masjid, itu jual beli. Akad jual beli, iya, berlaku yang namanya khiyar majelis. Nah, terkadang kita sama sebagian toko dihilangkan hak khiyar kita nih. Barang yang sudah dibeli tak bisa dikembalikan. Nah, belum lagi keluar dari toko. Nah, kecuali udah ada yang rusak lah, mungkin lepas segel, iyalah, karena itu memang mencacati, nggak bisa lah dibalikkan. Tapi ini belum lagi apa-apa. Pokoknya barang yang udah dibeli tak boleh dibalikkan. Hilang hak khiyar majelis kita. Nah, tapi kalau sudah lewat toko, ya. Nah, yang kedua ada khiyar syarat. Nah, khiyar syarat ini berlaku di jual beli. Habis dibeli dia minta, aku minta khiyar syarat lah ya, maksimal 3 hari. Mau ada cacat, mau tak ada cacat, kalau tak jadi dalam 3 hari boleh balikkan. Nah, garansi bahasanya. Kalau garansi mungkin pada saat cacat, ini walaupun tak cacat boleh balikkan. Ini aku beli misal. Nah, saya bilang sama Bang Sukri, Bang ada jual HP second, ada. Nah, ini saya beli tapi saya minta khiyar syarat 3 hari. Nah, maksimalnya 3 hari, sehari boleh, 2 hari boleh, 3 hari maksimal. Saya bilang 3 hari. Di hari kedua ternyata saya butuh uang. Saya balikkan, Bang Sukri tak jadilah. Kenapa? Cocok, sebenarnya cocok. Cuma saya kayaknya butuh uang. Selama 3 hari itu, boleh balikkan, minta duit. Itu namanya khiyar syarat. Nah, walaupun sudah berpisah dari majelis. Walaupun sudah berpisah dari toko. Tapi kalau diminta syarat seperti itu, boleh balikkan. Nah,
3 hari aja. Kalau udah lebih dari 3 hari, di hari keempat saya balik, Bang Sukri, oh mohon maaf nggak bisa Ustaz. Boleh. Tapi kalau si penjual tetap mengizinkan untuk mengembalikan, padahal udah lebih dari syaratnya 3 hari, itu istilahnya iqalah. Pahalanya besar luar biasa bagi si penjual ketika mengizinkan orangnya untuk membatalkan jual beli, padahal dia sudah tak punya hak khiyar. Sekali lagi, bagi penjual yang mengizinkan pembelinya untuk tak jadi beli, padahal dia sudah tak punya hak khiyar, itu namanya iqalah istilahnya. Pahalanya besar betul. Nah, dia tak wajib, tapi dia ridho. Tapi kalau khiyar wajib ya. Nah, tak boleh ditahan. Nah, ini pun tak ada dalam fikih nikah khiyar syarat nih. Nah, guys, saya pikir-pikir lah ya 3 hari nih. Nah, dicoba dulu. Kalau tak cocok balikkan. Mana bisa begitu? Kalau nikah. Nah, khiyar syarat tak ada. Nah, dijual beli ada khiyar aib, khiyar cacat. Ketika sudah keluar dari majelis, sudah lebih dari 3 hari, tapi ternyata ketahuan ada cacat yang sudah ada sejak sebelum akad jual beli, maka boleh dibalikkan. Beli kereta, dibeli belum dipakai seminggu, begitu mau dipakai tak bisa berputar rodanya, boleh dibalikkan? Boleh. Itu namanya khiyar aib, khiyar cacat. Karena tak bisa dipakai kereta nih, akhirnya dibalikkan. Mohon maaf lah, masa pula digas tak mutar keretanya, rodanya. Nah, padahal kereta metik, bukannya pakai gigi. Boleh dibalikkan, ganti atau balikkan duit, terserah keduanya mau kayak mana. Nah, harinya tak ada. Asal memang diketahui itu sudah ada sejak sebelum beli. Tapi dengan catatan, segera begitu tahu aibnya langsung, jangan tunda. Nah, inilah yang ada dalam fikih nikah. Khiyar aib ini saja yang ada dalam fikih nikah. Ketika sudah menikah ternyata ada cacat. Jadi kalau yang majelis, yang syarat tadi tak ada. Khiyar aib inilah yang ada dalam fikih nikah. Ternyata didapati oleh suami pada istrinya atau kebalikan, didapati oleh istri pada suaminya. Ada cacat yang membuat tak bisa, mohon maaf, dilakukan hubungan badan. Baik secara zahir tidak bisa melakukan hubungan badannya, atau secara batin, batinnya tak terima. Walaupun bisa secara zahir, tapi payah batinnya untuk menerima. Nah, ini yang mau kita bahas nanti. Nah, paham maksud khiyar, udah paham lah ya. Nah, kalau jual beli ketika tak jadi, apa yang dibalikkan ke pembeli? Uangnya. Kalau akad nikah ketika tak jadi, apa yang dibalikkan ke suami? Maharnya. Nah, itu dia. Kan suami udah bayar mahar, maka balikkanlah mahar. Nah, itulah miripnya seperti itu. Nah, menyatakan khiyar pada nikah tuh muqaddimah dulu lah tentang khiyar, biar nanti nggak bingung. Udah paham dulu, duduk dulu istilah tentang khiyar nih, baru nanti bahasnya enak. Dan mengikfaf furu' akan usulnya. Nah, mengikfaf furu' akan usulnya. Ini bahasa yang jarang kadang dibahas. Mengikfaf furu' akan usulnya. Maksudnya pembahasan wajibnya furu'. Furu' itu berarti anak ataupun cucu. Itu namanya furu'. Untuk menjaga kehormatan usulnya, menjaga kehormatan orang tuanya ataupun kakek neneknya. Dengan cara apa? Menikahkan. Misal, ada seorang ayah meninggal istrinya. Lalu ayahnya berhajat betul dengan nikah. Sementara ayahnya orang yang tak punya uang, nggak bisa bayar mahar, nggak bisa memberi nafkah.
Gitu kan? Ini yang kadang agak sulit diterima oleh sebagian orang, tapi sebenarnya hukumnya seperti itu. Ada laki-laki meninggal istrinya, dia udah punya anak. Namanya laki-laki normal pasti ada dorongan syahwat. Tapi dia tak punya lagi harta untuk mahar dan nafkah. Tapi kalau tak dinikahkan khawatir terancam kehormatan dirinya. Paham maksud terancam? Dia mungkin dekat-dekat perempuan atau bagaimana, atau mohon maaf malah ke warnet ngelihat gambar-gambar yang tak bagus. Kesitulah akhirnya ketika tidak ada pelampiasan yang halal, maka wajib bagi anak, ataupun kalau itu kakek, maka wajib bagi cucu untuk memberinya biaya nikah, mahar dan nafkah ibu tirinya. Nah itu dia. Ayah kan diterima oleh orang, padahal emak tiri yang wajib nafkahi anaknya kalau ayahnya tak bisa memberi nafkah. Kenapa? Karena wajib seorang anak menjaga iffah, menjaga harga diri daripada ayahnya. Nah, ini tertulis, tapi kalau mau ngamalkan pasti terjadi pergolakan di keluarga. Ayah mau nikah lagi, ada duit kalian. Langsung begitu anaknya tuh. Mana yang mau nikah lagi minta duitnya sama kami? Iya, hukumnya begitu di fikih. Nah, kan begitu tuh sebenarnya. Nah, itu istilah menginfaf. Nantilah panjang cerita. Kita belum sampai situ. Nah, tapi istilah infaf ini supaya langsung paham. Itu maksudnya infaf tadi itu. Bahkan kakek pun begitu. Kakeknya mau nikah lagi. Usia udah 70. Mau nikah lagi. Nah, anaknya tak ada yang bisa membiayai. Cucunya yang kaya-kaya. Maka cucunya wajib membiayai pernikahan kakeknya. Nah, itu namanya mengikfaf. Nah, tak usahlah dipraktekkan, nanti dulu lah. Wah, ini celah nih. Bilanglah sama anak nanti, mana tahu ada yang duda-duda. Jangan dulu lah. Belum lagi, masih pembukaan dah langsung. Nah, tuh kan tak percaya kalian. Langsung begitu. Bilang sama anak-anaknya, nanti dulu. Karena tak semua hukum tuh langsung blek-blek, langsung bisa pelan-pelan. Nah, duduk musyawarah. Dan nikah sahaya dan tentang nikahnya budak. Nah, tentang nikahnya budak ini yang akan dibahas di sini nanti. Nah, dan barang yang disebutkan sertanya, yakni barang yang dibahas tentang itu tadi. Nah, mulailah satu-satu. Jadi ada 3 nanti dalam bab ini. Pertama tentang khiyar, kedua tentang mengikfaf orang tua, ketiga tentang nikah budak. Nah, bermula, nah ini kitab Melayu. Saya baru bahas sama murid saya. Saya bilang ini isyarat kalau belajar tuh tak pernah berakhir. Kenapa? Karena di kitab Melayu selalu bermula. Ada berakhir? Tak ada. Berarti belajar memang tak pernah berakhir. Bermula terus. Sabit khiyar bagi tiap-tiap daripada laki dan istri itu dengan sebab gila, dan jika berputus-putus sekalipun. Nah, artinya ini penyebab bolehnya tak jadi nikah. Udah akad boleh batalkan. Suami minta balik mahar, boleh. Nah, dengan sebab apa? Dengan sebab gila. Baik suami yang gila, maka istri boleh bilang, udah aku balikkanlah maharnya, tapi jangan aku jadi istrinya lagi. Boleh. Atau si suami dapati istrinya gila. Nah, boleh dibalikkan. Nah, balikkan istri ke orang tuanya, minta mahar. Nah, dengan sebab gila. Dan jika berputus-putus sekalipun, walaupun gilanya putus-putus, bukan terus-terusan. Itulah. Putus-putus. Kalau udah berat kali mikir, kumat lah. Nah, pas nikah tuh ayahnya tahu. Nah, kau jangan kumat dulu, nanti ketahuan tak jadi. Nah, pas sudah dibawa pulang oleh suami, baru kelihatan ketahuan. Ya Allah. Istrinya ternyata gila, ketawa sendiri segala macam. Malam bagusnya kok begini. Berarti kan ketahuan.
Nah, ini kalau seandainya seperti itu boleh dibalikkan. Balikkanlah mahar. Kenapa? Mencakar-cakar lemarinya kerjanya di kamar. Misalnya gitu. Ah, kalau udah begini udah tak betul lagi. Udah balikkan duit Ari. Mohon maaf tak jadi. Nanti akan dibahas. Kalau sudah sempat jima bagaimana? Ah, nanti akan dibahas. Udah sempat dijima baru ketahuan gila. Nah, ini mungkin nggak nih kejadian? Mungkin. Nah, supaya tahu hukumnya. Nah, walaupun gilanya putus-putus sekalipun, bahkannya di sini tetapi ya. Bahkannya di sini tetapi. Bahkan tetapi jika sedikit gilanya, sedikit aja ya gilanya, tak banyak. Cuman maksud gila sedikit itu. Nah, seperti sehari di dalam setahun. Nah, memang ditandai. Nah, tiap tanggal sekian gila lah dia. Sehari itu aja. Lainnya waras. Entah kenapa, tiap di tanggal tuh gila, kumat. Lainnya waras. Nah, sehari dalam setahun, sedikit lah itu kan. Nah, tiada boleh khiar dengan dia. Ah, kalau ini nggak boleh khiar. Kalau cuma seharinya setahun, tak boleh dibalikkan. Nah, pas pula di hari nikahnya misal, wah tak jadilah, mohon maaf nak, ini cuma hari ini aja ya nanti. Setahun nanti tak akan lagi kumat. Nah, misal begitu, tak boleh khiar. Ini pendapat Imam Romli. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar, walaupun sehari dalam setahun, walaupun cuma sehari dalam setahun, menurut Imam Ibnu Hajar boleh khiyar. Nah tadi imbang pula, tak ada ditarjih mana yang kuat mana yang lemah. Nah, tapi biasa kalau orang Yaman selalu pakai pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Nah, kalau di Mesir entah kenapa banyaknya Imam Romli, katanya begitu, saya tak pastikan. Nah, tapi kalau di Yaman banyaknya pakai pendapat Imam Ibnu Hajar. Nah, akhir. Satu lagi yang perlu dipastikan, khiyar ini hak, bukan wajib ya. Istrinya ketahuan gila, suaminya ketahuan gila, wajibkah dia pasah nikahnya? Tidak. Ya kalau dia mau silahkan. Nah, kalau dia ridho saja silahkan, bukan wajib. Paham ya? Nah, udahlah tak apa-apalah, gila-gila lah. Nah, tak ada tuntutan nanti sama aku di akhirat. Ya, kan tak ada tuntutan dia sama istrinya. Kenapa kau tak ajari sholat? Nih, tak pandai dia sholat, dia jadi gila. Nah, dapat istri yang waras banyak kali tuntutannya. Nah, tidak mukallaf. Misal aja. Bukan elok cari yang gila, bukan. Jadi kalau seandainya dizinai orang saat gila itu Ustaz, tahu tunggu anak dia. Iya, anak dia lah kalau dizina. Ya tetap